والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني الكرام وأخواتي الكريمات yang ana cintai dan hormati rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Masya Allah, kurang lebih 1 bulan ya. Sepertinya 1 bulan kita nggak jumpa, betul Kang Z? Ya, karena beberapa pertemuan sebelumnya qadarullah udzur ya. Ada 1 bulan kita nggak jumpa? 3 minggu mungkin Ustaz. 3 minggu, rasanya sudah seperti 3 tahun Bang ya. Masya Allah. Masya Allah ya. Malam ini yang paling jauh siapa nih? Tolong tunjuk tangan. Yang paling jauh, nah, biasanya ada yang dari London Ustaz. London. Nah, sepertinya belum hadir. Baik. Siapa yang paling jauh selain dari London malam ini? Nah, tegur sapa dulu kita, udah 1 bulan ini nggak jumpa kita kurang lebih. Ayo tunjuk tangan, siapa lagi yang juga jauh? oh ini ada yang resen, siapa nih? Hong Kong. Oh ini Sambuha itu dari Amerika Ustaz. Amerika dan Kanada. Masya Allah. Jam berapa sekarang di sana? Coba kita jam dunia yang mana? Silakan. Jam berapa di Amerika atau di Kanada sana? Sekarang di Amerika jam 8.16 pagi, Ustaz. Oh, Masya Allah. Kalau Hong Kong, Anda lupa nih, udah pernah ke Hong Kong. Jam berapa sekarang ya? Kawan-kawan yang ngikuti dari Hong Kong? Yang dari Hong Kong, aduh, Ana juga lupa lagi Ustaz. Ada tadi tunjuk tangan kayaknya. Pernah ke Hong Kong, Ustaz? Udah pernah, tapi lupa jam berapa sekarang di sana. Baik ya. Berarti tidak ada yang sudah larut malam ya di tempatnya ya, agar kita bisa kondisikan kajian kita malam hari ini. Ada yang sudah larut malam di tempatnya saat ini? Siapa yang sudah sangat larut malam di tempatnya saat ini? Tolong tunjuk tangan. Nggak apa-apa, kita malam ini tegur sapa dulu setelah sebelumnya kita libur beberapa pertemuan ya. Siapa yang Naam, barakallahu fiik. Silahkan Bang atau Mas atau Pak ini. Sudah jam berapa di depan antum? Abu Dhabi menyimak, masih sore Ustaz. Masih sore. Antum di mana? Di Abu Dhabi Ustaz. Abu Dhabi. Sore jam? Oh, Yaman sama berarti. Dengan Ana dulu dia 4 jam ya. Nah, lebih duluan Indonesia ya. Nah, Ustaz. Sore, Masya Allah. Barakallahu fiik. Bukan sedang di Burj Khalifa kan? Barakallahu fiik Abu Nabil. Allah yahfazak min kulli su'in wa makruh. Wa baraka fika aina ma kunt. Wa ja'alaka mubarakan aina ma kunt. Baik. Berarti tidak ada yang sudah terlalu larut malam ya di tempatnya ya. Maka insyaallah kajian kita seperti biasa kurang lebih 1 jam insyaallah ya. Baik ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali kajian kitab
asbab sa'adatil usrah, sebab-sebab kebahagiaan rumah tangga. Setelah sebelumnya kita mengambil beberapa sebab, dan kembali saya ingatkan diri saya pribadi dan antum atau antuna semua yang saya cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, bahwa tidak ada satupun di antara kita kecuali menginginkan kebahagiaan untuk rumah tangganya, baik dia telah menikah maupun dia belum menikah. Karena kalimat rumah tangga tidak mesti sudah punya pasangan hidup. Ya, kita duduk atau kita tinggal bersama kedua orang tua kita dan saudara-saudara kandung kita, ini juga disebut sebagai rumah tangga. Nah, dan lebih luas dari itu apabila seorang telah memiliki anak istri. Karena tiada arti dari suatu rumah tangga atau pernikahan apabila tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Nah, baik, berikut ini kata Syekh, wa min asbabi sa'adatil usar an takuna al-'ashratu fiha bil ma'ruf. Dan di antara sebab kebahagiaan rumah tangga adalah di mana rumah tangga dia tersebut dia bina dengan perbuatan yang ma'ruf. Dia mempergauli anggota keluarganya dengan cara yang ma'ruf. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Baik, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, kata konteks ma'ruf ini salah satu dari kata yang sering disebutkan dalam Al-Quran. Berulang kali penyebutannya dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Para ulama menegaskan atau menerangkan bahwa ma'ruf itu mencakup dua ma'ruf. Ma'ruf syar'an wa ma'ruf 'urfan. Yang pertama ma'ruf secara syar'i, yaitu setiap sesuatu yang diperintah atau dianjurkan oleh Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya ma'ruf syar'an. Yang kedua adalah al-ma'rufu 'urfan. Sesuatu yang baik, bagus menurut uruf ya, manusia. Selama uruf tersebut ya, tidak melanggar norma-norma agama. Maka firman Allah Jalla wa'ala di atas yang berbunyi wa'ashiruhunna bil ma'ruf, yang memberikan perintah kepada kita kaum suami untuk bersikap ma'ruf kepada istri-istri kita. Ya. Ini mencakup ma'ruf secara syar'i dan ma'ruf secara uruf. Sebagai contoh, waktu itu dicontohkan oleh guru kami Syekh Abdullah Al-Mar'i ketika kami mempelajari ilmu usulul fiqh di sisi beliau. Sebagai contoh, di sebagian tempat sudah menjadi uruf bahwa seorang suami mendatangkan mesin cuci untuk istrinya. Uruf di tempat tersebut, kaum istri tidak mencuci dengan tangan mereka, tetapi dengan mesin cuci. Maka dituntut seyogyanya dia berusaha untuk bisa mendatangkan mesin cuci. Jangan dia beralasan kamu harus zuhud dan sebagainya. Kita harus zuhud, sedangkan dia mampu memberikannya. Ini masuk dalam keumuman ayat ini. Beda halnya kalau dia menikahi seorang wanita yang uruf di tempat wanita tersebut, seorang suami itu tidak harus menyediakan pembantu, tidak harus menyediakan mesin cuci ya, untuk istrinya. Ya. Ini menerangkan kepada kita pentingnya ilmu agama. Sebagian mereka karena kurangnya ilmu agama sehingga bersikap kaku, saklek atau pelit dengan istrinya. Dengan alasan kita harus zuhud, jangan terlalu banyak meminta-minta. Padahal yang diminta oleh istrinya kepadanya sesuatu yang ma'ruf secara syar'i atau ma'ruf secara uruf. Ya. Bahkan sebagian mereka menganggap sikap atau perbuatan yang kaku dan saklek serta pelit tersebut justru sebagai bentuk perealisasian terhadap ayat dan hadis yang menganjurkan kita hidup zuhud
ya, dan selalu bersyukur atau qanaah dengan pemberian Allah Jalla wa Ala yang telah ada. Ini keliru ya. Apabila urus suatu tempat, seorang suami semestinya menyediakan mesin cuci, ya, pembantu, ya, untuk istrinya, untuk anggota keluarganya, karena dia menikahi anggota keluarga wanita yang berasal dari keluarga yang kaya, ya, dan urus tempat, ya, wanita yang seperti itu disediakan mesin cuci, disediakan pembantu rumah tangga dan hal-hal lainnya yang secara uruf setempat, dan uruf tersebut tidak melampaui batas dan tidak bertentangan dengan norma-norma agama, dan dia pun mampu memberikannya, maka masuk dalam keumuman ayat ini, wa'ashiruhun nabil ma'ruf. Nah, baik dengan ucapan, perbuatan, ya, ataukah dengan memberikan fasilitas-fasilitas rumah tangga. Baik, kemudian kata Syekh, wala syakka anna al-mu'asharata bil ma'ruf sababun min asbabi sa'adah, dan tidak diragukan bersikap ma'ruf, perbuatan yang ma'ruf merupakan sebab dari sebab kebahagiaan dalam berumah tangga. Anak dan istri pasti akan senang, bahagia dan tentram di rumah kita apabila kita mempergauli mereka dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf secara syar'i maupun ma'ruf secara urfi. Coba kita renungi bersama jamaah yang dimuliakan Allah. Betapa banyak ma'ruf syar'i yang kita dianjurkan melakukannya, itu seringkali kita abaikan. Apa di antaranya? Adalah senyum. Murah senyum. Ya. Terkadang kita lebih mudah senyum dan lebih murah senyum daripada dengan orang lain di luar rumah kita daripada dengan anak dan istri-istri kita, dengan anak dan istri kita. Nah, jangan cepat marah ya. Kalimat istri-istri kita ya karena kita ya, bukan ya untuk satu orang. Ya, walaupun itu hak setiap di antara kita. Istri-istri kita ya karena kita di sini kan kita ramai ya, laki-laki. Nah, khawatir ada yang ngambek nanti. Baik, ya, ma'ruf syar'i yang kita dituntut untuk melakukannya seringkali kita abaikan. Contoh yang paling kecil, yang paling ringan tetapi amat sering kita mengabaikannya adalah murah senyum. Pada Nabi SAW bersabda, inna tabassumaka ala wajhi akhika sadaqah. Senyumanmu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Kita bisa bermurah senyum dengan kawan-kawan di kantor kita, kawan-kawan di majelis kajian, ya, teman-teman goes, ya, atau orang-orang yang kita jumpai di luar rumah kita. Tetapi terkadang kita tidak bisa bermurah senyum dengan anak istri kita. Apa sulitnya ketika kita video call dengan mereka, kita memberikan senyuman, kita memberikan kata-kata yang membahagiakan mereka. Ketika kita pulang ke rumah, kita memberikan senyuman, bahkan memberikan kecupan kepada istri dan anak-anak kita. Itu sesuatu yang semua kita mampu melakukannya. Nggak mesti orang kaya yang melakukannya. Nggak mesti jadi ustadz untuk melakukannya. Tidak mesti ya jadi ganteng dulu baru melakukannya. Ya. Nah, maka kata Syekh, wal mu'asyaratu bil ma'ruf matlubatun minaz zawj wa matlubatun minaz zawjah wa matlubatun min kullil usrah. Perbuatan atau ucapan yang ma'ruf itu dituntut dari suami, tertuntut dari suami, dari istri, dan dari seluruh anggota keluarga yang ada dalam rumah tangga. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah Jalla wa Ala berfirman kepada kaum laki-laki, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Berbuat ma'ruflah kepada istri-istri kalian. Dan Allah juga berfirman, walahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan wanita-wanita berhak mendapatkan perbuatan atau ucapan yang ma'ruf sebagaimana mereka wajib melakukan atau mengucapkan hal yang ma'ruf kepada suami-suami mereka. Wa hadza min asbabi sa'adatil usrah. Perbuatan atau ucapan yang ma'ruf merupakan sebab dari sebab-sebab kebahagiaan rumah tangga. Kemudian Syekh menukilkan ucapan Al-Imam Al-Qurtubi, seorang ulama tafsir, yang menjelaskan ayat Allah Jalla wa Ala di atas. Apa kata Imam Al-Qurtubi terkait firman Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, berbuat ma'ruflah kalian kepada istri-istri kalian. Kata Imam Al-Qurtubi, maknanya adalah ay
ala ma amarallahu bihi min husnil muasyarah, yaitu berbuat baiklah kepada istri-istri kalian sesuai dengan perintah Allah. Wal murad bi hadzal amr fil aghlab al azwaj. Maksud dari perintah ini adalah kepada kaum laki-laki secara dominan. Walaupun kaum wanita juga dituntut untuk berbuat ma'ruf kepada suami-suami mereka dalam ayat yang lain. Nah, wa dzalika tawfiyatu haqqiha minal mahri wan nafaqah. Berbuat ma'ruf kepada istri-istri kalian adalah dengan memberikan haknya seperti mahar. Karena ada sebagian orang sudah sekian tahun menikah, bahkan sudah memiliki sekian anak, mahar istrinya belum dia serahkan secara sempurna. Baik karena ketika menikah ngutang sebagian mahar atau dia berikan sempurna, tapi setelah menikah dia meminjamnya. Dan kalimat pinjam harus dikembalikan. Karena mahar itu jangankan suami, kedua orang tuanya saja tidak berhak menerimanya, tidak berhak mengambilnya. Maka suami-suami yang meminjam mahar istrinya wajib untuk mereka kembalikan. Nah, wajib mereka kembalikan. Wa nafaqah, dan memberikan nafkah kepada mereka. Yang ketiga, perbuatan ma'ruf. Contoh ma'ruf yang ketiga adalah wa an la ya'basa fi wajhiha bi ghairi dzamb. Jangan suka, ini kena semua ya ikhwan, ya. Saya, antum kena semua ini ya. Inilah pentingnya kita hadiri kajian ya. Yang menyampaikan kajian ya terkena tersindir juga, jamaahnya juga tersindir ya. Kata beliau, jangan suka bermuka masam di hadapan istrimu tanpa dosa yang dia lakukan. Terkadang kita hanya karena istri telat mengangkat telepon kita pulang bukan hanya dengan wajah yang masam, ya, tapi ya pulang sudah dengan wajah yang lebih mengerikan daripada wajah Hitler. Ya, lebih mengerikan daripada wajah Hitler. Masya Allah ya. Wajahnya wajah Rambo, wajah Arnold ya. Allah musta'an. Padahal istri ya tidak mengangkat HP kita karena sedang ganti pampers anak-anak kita, sedang masak nasi buat kita, sedang nyapu, sedang nyetrika baju kita, sedang mandi, sedang membersihkan kamar tidur kita, ya, atau hal-hal yang lainnya. Kata Syekh, kata Imam Qurtubi, makna di antara makna ma'ruf yang harus kita lakukan kepada istri-istri kita adalah wa alla ya'basa fi wajhiha bighairi dzanb. Jangan bermuka masam. Ya. Jangan bermuka masam di depan istrimu tanpa dosa yang dia lakukan. Tanpa dosa yang dia lakukan. Yang keempat, wa an yakuna muntariqan fil qaul la fadhan wala ghalidhan. Hendaknya seorang suami itu bertutur kata yang lembut. Lembut kata-katanya. Bahkan ya, Nabi kita SAW terkadang menggombali istrinya, menggunakan kata-kata yang membuat istrinya senang, ya, merasa dicintai, ya. Kalau bahasa orang sekarang apa? Gombal, ya, menggombali istrinya. Terkadang Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita, dipanggil oleh Nabi dengan panggilan ya Humairah. Humairah itu adalah wanita yang karena saking putihnya, ya, sampai kemerahan, ya, putih yang kemerahan. Maka Nabi SAW memanggilnya ya Humairah. Ya. Ini menerangkan kepada kita bahwa hal-hal yang seperti ini bukan sesuatu yang kita perlu, ya, mempertahankan gengsi kita. Ya. Kita tidak perlu, ya, malu untuk melakukannya. Karena sungguh Nabi kita SAW yang merupakan seorang Nabi, seorang Rasul, yang aktivitasnya sehari-hari jauh lebih berat daripada aktivitas kita. Beliau Nabi,
rasul, panglima perang, ya. Kalau safarnya untuk haji, safarnya umrah, safarnya perang, ya. Ya, tidak ada safar Nabi seperti safar kita hanya untuk hal yang sifatnya mubah, ya. Safar Nabi ada safar-safar yang melelahkan. Tugas Nabi sehari-hari seberat-berat tugas yang ada di permukaan bumi ini. Sebagai Nabi, seorang Rasul, panglima jihad, ya. Bersamaan itu beliau masih sempat, ya, menggunakan, ya, atau memperhatikan istrinya dan membahagiakan mereka dengan kata-katanya, ya Humairah, wahai istriku yang putih, cantik jelita, yang kemerahan, ya, yang putih kemerahan. Nah, namun jangan sampai di antara kita ada yang salah menerapkan hadis ini, ya. Karena Aisyah radhiyallahu anha putih kemerahan, maka boleh dipanggil ya Humairah oleh Nabi. Sedangkan mungkin dia berkata istriku hitam, berarti aku harus memanggilnya ya Sauda. Wah, istriku yang keling hitam. Nah, ini salah kias namanya. Ini sudah mencela dan, ya, mencaci maki atau melakab, dan ini masuk ke dalam firman Allah, wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kalian memberikan gelar-gelar yang buruk di antara kalian. Wa an yakuna muntaliqan fil qaul, hendaknya dia bertutur kata yang lembut, yang sopan, yang menggombal istrinya, la fadhan wala ghalidhan, ya, bukan dengan kata-kata yang keras, yang kaku, ya, wala mudhiran mailan li ghairiha. Nah, ini hal yang penting untuk kita perhatikan, ikhwan. Ya. Jangan, ya, karena merasa, ya, ngajinya tauhid, ya, syirik, sunnah, bid'ah, berarti dalam sunnah ini tidak ada lagi keharmonisan, keromantisan, sikap humanis dan humoris dengan anggota keluarga. Lah, Nabi kita dakwahnya siang dan malam membahas tauhid, bahas syirik, bahas sunnah, bahas bid'ah, bahas fikih halal dan haram. Para sahabatnya juga ahli tauhid, ya, orang yang tegas tentang syirik, bid'ah, tetapi mereka bisa bersikap humanis, humoris dengan anggota keluarga mereka. Bahkan Nabi kita seorang Nabi, seorang Rasul, terkadang menggombali istrinya dengan panggilan ataukah dengan perbuatan beliau yang lainnya. Ya Humairah, wah istriku yang cantik jelita, itu arti Humairah, wanita yang putih kemerahan, saking cantiknya. Nah, oleh karena, ya, di dalam agama ini kita dianjurkan untuk memanggil istri kita dengan panggilan-panggilan yang menciptakan cinta dan kasih sayang di antara kita dengan istri kita. Disebutkan di dalam Sunan Abi Daud, ketika Nabi SAW berada di rumah salah satu dari sahabatnya, terdengar oleh beliau dia memanggil istrinya dengan panggilan ukhti. Nah, maka Nabi pun menegurnya, apakah dia saudarimu? Maka Nabi dia pun menyatakan bukan, dia istriku. Maka kata Nabi, dia adalah istrimu, bukan saudarimu. Artinya, jangan kita memanggil istri kita dengan panggilan-panggilan nasab, tetapi panggillah dengan panggilan-panggilan yang menunjukkan dia sebagai istri yang kita cintai, dan panggilan-panggilan yang menciptakan cinta dan kasih sayang, serta menumbuhkan keharmonisan serta keromantisan di antara kita. Contohnya seperti panggilan Nabi tadi, ya, atau memanggil istri cintaku, ya, memanggil apa, my love, ya. Ini number istrinya ditulis di HP-nya bunda. Emang itu bunda ente? Ya. Bunda, umi, ya, apalagi biasanya? Hah? Bunda, umi, apalagi Kang Zai? Hah? Umi, bunda, apalagi, ya? Ini sebutan-sebutan panggilan-panggilan yang kurang tepat. Panggil istri kita atau tulis namanya di HP kita, my love, ya, qalbi, cintaku, ya, istriku tercinta dan sebagainya, dengan sebutan-sebutan atau panggilan-panggilan yang menumbuhkan cinta dan membuat kita semakin harmonis dan romantis dalam berumah tangga. Mungkin ketika kita ingin melakukannya, kita merasa agak
canggung dan kaku karena sebelum mengaji kita sudah terbiasa kasar, keras dengan anggota keluarga kita, maka ingatlah bahwa kita melakukannya karena Allah dan Rasulnya yang menuntut kita melakukannya. Kita melakukannya karena Allah dan Rasulnya menganjurkannya, dan kita melakukannya karena itu bernilai ibadah di sisi Allah Jalla wa'ala. Maka insya Allah ta'ala kecanggungan dan kekakuan itu akan hilang dari kita. Barakallahu fikum. Ganti ya, jangan lagi panggil istri bunda di mana ya, umi lagi di mana. Panggil istri ya dengan panggilan-panggilan yang menciptakan kasih sayang dan mewujudkan ya keromantisan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Panggil istri, my love, aina anti, ya, di mana kamu, ya. Atau orang Arab manggil istrinya qalbi, ya, jiwaku, hatiku, di mana kamu, istriku tercinta, di mana kamu. Jangan pas nelpon, ya, bunda lagi di mana, ya, abi, ya, udah di depan pintu masjid ini pulang kajian, dan menganggap itu udah paling mesra. Itu keliru. Abi, emangnya ente ayahnya istri ente? Panggil istri bunda, emangnya dia bunda ente? Panggil my love di mana? Qalbi di mana? Ya. Ya. Cintamu sudah menunggumu di depan pintu masjid dari tadi nih. Jangan panggil, ya, jangan menyebutkan diri ayah sudah dari tadi nunggu di sini. Ya. Sebutkan dengan sebutan-sebutan yang menciptakan, ya, kecintaan, dia menumbuhkan, ya, sakinah, mawaddah dan rahmah di antara kita. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau memanggil ibunda kita dengan panggilan ya Humairah. Engkau adalah wanita yang paling aku cintai. Ya. Naam. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Yang kelima kata Imam Qurtubi, contoh ma'ruf kelima yang masuk dalam keumuman perintah Allah dalam ayat wa ashiruhunna bil ma'ruf, berbuat ma'ruflah kalian kepada istri-istri kalian, adalah wala mudhiran mailan ila ghairiha. Seorang suami tidak boleh memperlihat kecondongan dirinya kepada selain istrinya. Karena terkadang sebagian suami mengucapkan kata-kata atau bertingkah laku yang membuat si istri mengira si suami tidak sepenuhnya mencintai istrinya. Si suami tidak sepenuhnya setia dengan istrinya. Dia melihat ada kecondongan kepada yang lainnya. Bahkan dalam Islam, kepada istri kita yang sah selain dia saja kita dianjurkan untuk tidak memperlihatkan kecintaan kita kepada dia. Misalkan nih, yang sudah poligami. Coba tunjuk tangan siapa yang sudah poligami? Hah? Coba tunjuk tangan. Siapa yang sudah poligami? Belum. Ayo tunjuk tangan. Ada hadiah nanti dari panitia. Ya. Ada? Baik, ini salah satu dari fikih. Belum ada. Afwan, baik. Ya. Salah satu dari fikih yang harus diperhatikan oleh praktisi poligami, kata para ulama, dia tidak boleh memperlihatkan, ya, atau dia dianjurkan untuk tidak memperlihatkan kecondongannya kepada salah satu di antara mereka, di depan salah satu di antara mereka. Adapun Nabi ketika ditanya, beliau menjawabnya karena beliau menjawab hal tersebut sebagai hukum syar'i. Maka disebutkan dalam riwayat yang sahih, Nabi SAW pernah memberikan 1 dirham kepada setiap istrinya. Nabi memerintahkan mereka untuk menggenggamnya dan tidak memberitahukannya kepada istri-istri beliau yang lainnya. Maka di saat mereka semuanya berkumpul di sisi Nabi, salah satu di antara mereka pun bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang paling engkau cintai dari kami? Maka Nabi pun menjawab, istri yang paling aku cintai dari kalian adalah yang ada 1 dirham dalam genggamannya. Maka semuanya pergi tersenyum-senyum dan mengira bahwa dirinya lah istri yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Padahal semua mereka sudah diberikan 1 dirham dalam genggamannya. Ini fikih, ya. Ini fikih. Nah, adapun Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, ya, bahwa
yang paling aku cintai adalah Khadijah, bagaimana aku tidak mencintai dia, memiliki jasa ini dan itu. Ya. Yang pertama, Khadijah radhiyallahu anha telah meninggal dunia. Yang kedua, beliau harus menjelaskannya sebagai hukum syar'i. Nah, apabila kepada istri-istrinya dia tidak boleh memperlihatkan kecondongannya di hadapan salah satu di antara mereka, apabila dikhawatirkan akan mengakibatkan keburukan terhadap rumah tangga dia, maka bagaimana dengan mereka yang memperlihatkan kecondongan dirinya kepada wanita-wanita yang tak sah ya untuknya, yang bukan istrinya. Nah, di hadapan istrinya ini tidak boleh jamaah. Ya. Hendaknya seorang menjaga perasaan istrinya. Nah, kemudian kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili rahimahullahu taala di sini, ini juga teguran buat kita semua kaum suami. Kayaknya kajian malam ini memang isi kitab ya. Bukan saya ingin membela ibu-ibu ya. Kajian malam ini kayaknya serangannya lebih ke kita kaum laki-laki. Lebih tepat bukan serangan ya. Nasihat-nasihat indah dan arahan dari Syekh. Kata Syekh, ba'dul azwaj wa ba'dul aba tuhkum linnas fil kharij. Sebagian kaum suami atau sebagian kaum ayah, Masya Allah, kalau di luar rumah mereka mudah senyum dan tertawa dengan manusia. Idza ra'aitu kharijal usrah qulta masya Allah. Kalau engkau melihat dia di luar rumah, di luar rumah bukan di depan anak istrinya, engkau akan melihat dia akan mengatakan masya Allah fulan. Ya, humanis ya. Yudhikun nas alladhi haulah. Suka membuat orang di sekitarnya tertawa ya dan bahagia. Fa idza dakhala al-baita inqalaba asada. Tetapi begitu masuk rumah dia berubah menjadi singa, kata Syekh. La yabtasimu fi wajhi zaujah. Dia tidak senyum di depan istrinya, wala yabtasimu fi wajhi waladin, dan tidak pula tersenyum di hadapan anak-anaknya. Wa hadza laysa min al-'ishra bil ma'ruf. Ini adalah suami yang tidak melakukan hal yang ma'ruf kepada anggota keluarganya yang diperintahkan oleh Allah di dalam ayat di atas. Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Berbuat ma'ruflah kepada istri-istri kalian. Maka kata Syekh mengomentari ucapan Al-Qurtubi di atas, wa an yakuna muntaliqan fil qaul, hendaknya dia bertutur kata yang lembut ya, yang menciptakan kasih sayang, sakinah, mawaddah dan rahmat dengan anggota keluarganya. Kata Syekh, fayuhadithu zauja, hendaknya dia ya memberikan waktu untuk berbicara ya santai dengan istrinya. Wa yuhadithul abna, berbicara santai dengan anak-anaknya. Ba'dhun nas idza kana kharija baitihi la yakuffu lisanahu 'anil hadits. Sebagian orang kalau di luar rumahnya, Masya Allah ya, orangnya apa istilah sebagian kita ya, kupel ya. Supel orangnya ya, Masya Allah, orangnya supel, orangnya humoris ya, dan ramah ya. Kalau di luar rumah, Masya Allah ya, selalu ya menghibur orang lain dengan ucapan-ucapannya, seperti yang dikatakan oleh orang awam, sultan majlis. Kalau ada suatu majlis, dia adalah sultan di majlis tersebut. Dia yang menguasai majlis tersebut, yang membuat orang tertawa, tersenyum, bahagia dengan ucapan dan cerita-ceritanya. Fa idza dakhala al-baita, tetapi begitu pulang ke rumah, imbakama, jadi jaim dia. Apa jaim? Jaga image ya. Fala yakadu yatakallam, jarang berbicara ya, lebih sering diam. Wa in takallama kana faddan ghalidha, walau berbicara tetapi ya ucapan-ucapannya keras ya, terlalu ya kaku. Wa hadza laysa min al-'ishra bil ma'ruf. Ini bukan perkara ma'ruf ya, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa yuhaqqiqu lil usra asyaqa, dan sikap yang seperti ini akan menciptakan kesengsaraan untuk anggota keluarganya. Ya. Sungguh seorang istri dan anak-anak akan sengsara dan tidak nyaman ketika melihat ayah mereka dengan wajah yang masam, melihat ayah mereka kalau berbicara dengan mereka, berbicara dengan kaku, tidak bersikap humanis, tidak bisa bersikap humoris,
dengan mereka, tentu mereka tidak akan nyaman berada di dalam rumah dan ayah mereka atau suaminya seperti itu. Baik ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kata Syekh, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata, "Inni uhibbu an atazayyana lil mar'ati kama uhibbu an tatazayyana li al mar'ah." Aku berdandan untuk istriku sebagaimana aku menginginkan dari istriku, sebagaimana aku ingin istriku berdandan untukku. Karena Allah Jalla wa Ala berfirman, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Sesungguhnya istri-istri kalian memiliki hak untuk kalian perlakukan dengan cara yang ma'ruf, sebagaimana mereka berkewajiban untuk memperlakukan kalian dengan cara yang ma'ruf. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata dengan ayat ini, aku suka berdandan, berpenampilan tampan, bersih, wangi, rapi untuk istriku, sebagaimana aku ingin dia berdandan terlihat cantik, ya, bersih, wangi, dan rapi di depanku. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah, setiap perkara ma'ruf yang kita tuntut dari istri kita, dan kita sangat menginginkan istri kita melakukannya untuk kita, maka hal yang sama juga harus kita lakukan untuk istri kita. Nah, contohnya dalam berdandan. Kata Abdullah bin Abbas, sebagaimana aku menginginkan istriku berdandan untukku, agar dia terlihat cantik, bersih, seksi, ya, untukku, maka aku juga melakukan hal yang sama untuknya. Ya, jangan masya Allah ya, menuntut istrinya untuk selalu terlihat bersih, terlihat wangi, ya, terlihat rapi, terlihat seksi di depannya. Tapi dia sendiri malas sikat gigi, ya. Kalau di rumah malas mandi, ya. Baru mandi kalau mau keluar pergi kajian, baru mandi kalau keluar, ya, mau jumpai kawan-kawannya. Tapi ketika di rumah malas mandi, malas gosok gigi, ya, malas ya ganti pakaian, ya. Allahul musta'an. Ini suami-suami yang tidak tahu diri. Ini suami-suami yang tidak paham sunnah dalam menjalankan rumah tangga mereka. Ya. Sebagaimana engkau, ya, menginginkan istrimu berpenampilan seksi, berpenampilan cantik, bersih, wangi di hadapanmu, maka kamu juga harus melakukan hal yang sama untuknya. Hendaknya engkau juga berpenampilan ganteng, tampan, rapi, bersih. Jangan justru males mandi, males sikat gigi, ya, males ganti pakaian, ya. Kalau keluar rumah masya Allah, ya, maco, ya, maconya masya Allah, ya, berpenampilan maco seperti cover boy, minyak wangi yang paling mahal dipakai olehnya. Tapi begitu tidur bareng dengan istri, lah dia bau burket, ya, dia bau masam, ya. Masya Allah. Tapi begitu keluar rumah ingin meeting, ya, atau rapat, ya, atau aktivitas lainnya, masya Allah, rapi, bersih, wangi, ya. Lah, ya ikhwan, Abdullah bin Abbas nih hidup di masa dahulu loh, ya. Beliau berkata demikian. Beliau bukan seorang yang kaya raya seperti orang-orang di masa sekarang. Beliau bukan hidup di zaman modern, di zaman yang air sulit, di zaman yang notabene kaum muslimin itu miskin, di zaman yang penuh dengan aktivitas jihad, ya, hidup di padang gurun, ya, Madinah. Tetapi beliau berkata, aku suka berdandan, berpenampilan ganteng, tampan, bersih, wangi untuk istriku, sebagaimana aku ingin istriku berdandan terlihat cantik, seksi, bersih, rapi, wangi untukku. Ini Abdullah bin Abbas loh, seorang ulama. Seorang ulama juga bukan orang yang kaya, dan hidupnya pun di masa dahulu, lebih dari 1400 tahun yang lalu, di masa yang air tidak semudah hari ini, ya, parfum tidak semudah hari ini didapatkan, ya. Subhanallah.
Kemudian beliau berdalil dengan firman Allah Jalla wa Ala, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Istri-istri kalian berhak mendapatkan perbuatan yang ma'ruf dari kalian, sebagaimana mereka berkewajiban untuk memberikan hal yang ma'ruf untuk kalian. Kita ingin istri kita ya memberikan perhatian kepada kita, memberikan pelayanan yang sempurna untuk kita. Dia terlihat bersih, seksi, wangi, ya. Kemudian peduli dengan kita, maka kita juga harus memberikan hal yang sama untuk mereka. Lah Ustadz, kok terlalu membela kaum wanita, kok terlalu lebay? Bukan, ini perintah dari Allah. Ini ayat Al-Quran, ya. Ini bukan tuntutan dari Ustadz, ya. Ini materi bukan dari Ustadz, bukan dari Syekh atau dari Kiai, tetapi ini adalah isi ayat Al-Quran. Ini ayat suci Al-Quranul Karim. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Berbuat ma'ruflah kepada istri-istri kalian. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Mereka memiliki hak untuk dipergauli dengan cara yang ma'ruf, sebagaimana mereka berkewajiban untuk memberikan hal yang ma'ruf kepada kalian. Dan ingatlah, tatkala kita mungkin sedikit merasa berat, merasa malu, merasa kaku dan canggung untuk melakukan hal yang ma'ruf kepada istri kita, baik dengan ucapan ataukah perbuatan, ingatlah ini adalah ibadah. Yang akan kita lakukan adalah ibadah yang Allah anjurkan. Jadi nggak perlu malu, nggak perlu merasa canggung, dan tidak perlu merasa kaku untuk melakukannya, karena ini bernilai ibadah dan Allah yang memerintahkannya langsung dalam Al-Quranul Karim. Allah turunkan perintah ini dari 7 lapis langit. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, fa idza buniyatil buyutu 'ala al-'ishrah al-hasanah tahaqqaqatis sa'adatu. Apabila rumah tangga itu dibangun di atas al-'ishrah hasanah, muamalah yang baik, ya, di atas ucapan-ucapan yang baik, di atas perbuatan-perbuatan yang baik secara seksama, maka akan terwujudkan as-sa'adah, kebahagiaan dalam rumah tangga. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, anak istrinya, dan aku adalah orang yang terbaik untuk keluargaku. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Sekali lagi, Nabi yang berkata demikian, beliau seorang nabi, beliau seorang rasul, siang dan malam ia mengajak kepada tauhid, memperingatkan manusia dari bahaya syirik, membahas sunnah, membahas bid'ah. Tetapi beliau juga ya menuntut kepada kita dan menuntun kita untuk bersikap humoris, humanis, dan ma'ruf kepada anak istri kita. Subhanallah, sebagian kita seakan-akan ya ahli tauhid, orang yang semangat belajar tauhid, ya, semangat belajar sunnah, seakan-akan dia tidak perlu lagi untuk bersikap humoris dan humanis. Seakan-akan orang yang gemar ikut kajian membahas tentang tauhid, syirik, sunnah, bid'ah, ya, kehidupannya tidak lagi perlu bersikap gombal dengan istrinya, tidak perlu lagi menciptakan keharmonisan dan keromantisan dalam rumah tangganya. Lah, nah ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi Rasul, ya, seringkali menggombali istri-istri. Terkadang beliau memanggil ibunda kita, ya Humairah, wahai istriku yang tercantik. Saking cantiknya ia kemerahan, ia putih kemerahan. Ini Abdullah bin Abbas, seorang ulama, beliau ulama. Ulama. Tapi lihat apa kata beliau. Ini uhibbu an atazayyana lil mar'ah. Aku suka berdandan, berpenampilan tampan, ganteng, bersih, wangi, rapi untuk istriku. Sebagaimana aku ingin istriku berdandan terlihat cantik, bersih, rapi untukku. Ini yang sedang kita bacakan jamaah, bukan novel Romeo atau apalah, ya, bukan pula ya cerita dari sinetron Korea lah. Ini Abdullah bin Abbas, seorang ulama yang hidup di masa dahulu.
Subhanallah. Ini menerangkan kepada kita bahwa ahli tauhid dan ahli sunnah adalah orang-orang yang paling humoris, yang paling humanis, yang paling ramah, yang paling lembut, yang paling memperhatikan sakinah, mawaddah dan rahmat untuk rumah tangganya bersama anak istrinya. Baik ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kiranya ini yang dapat kita kaji pada malam hari ini. Sisa waktu yang masih ada, saya persilahkan jika ada kritikan, masukan atau hal lainnya yang ingin disampaikan. Dan sisa pembahasan insya Allah kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah, barakallahu fiik ya Ustazi, alhamdulillah. Tak terasa kita sudah dan kita memasuki sesi kedua, sesi tanya jawab. Bagi jemaah yang ingin bertanya, disilahkan pertanyaannya dapat secara interaktif melalui tombol raise hand terlebih dahulu. Nanti insya Allah oleh panitia akan dibukakan atau di open mic-nya. Dan sambil menunggu pertanyaan melalui raise hand atau interaktif, panitia akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang masuk melalui WA tanya jawab pekerja mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustazi, mohon pencerahannya, apabila istri diharuskan taat kepada suami, apakah ada syarat yang spesifik kepada suami yang bagaimana kita harus taat? Seringkali yang terjadi, istri sudah berusaha sekuat tenaga mentaati suami, namun sikap suami banyak yang tidak sesuai dengan yang dibahas di kajian. Tetapi kebanyakan istri yang dianggap kurang qanaah, tidak sabar dan lain-lain. Padahal istri itu kan harus dibimbing. Istri punya perasaan juga. Dulu di keluarganya sebelum menikah diperlakukan dengan baik oleh keluarga. Begitu memasuki bahtera rumah tangga, sudah berkorban banyak hal, tetapi hatinya sering sedih karena perlakuan suami. Itu Ustaz pertanyaan yang pertama. Masya Allah. Ya, demikianlah kalau kita mendengar curhat dari sebagian istri. Dan berbeda lagi nantinya kalau kita mendengar curhat dari sebagian suami. Ya. Baik, barakallahu fik. Jawaban yang pertama, barakallahu fik, hidup ini adalah ujian. Ya. Jadikanlah ujian-ujian tersebut sebagai pintu-pintu syurgamu. Ya. Mungkin kalau kita tidak mencari akhirat dalam mengalah, bersabar, ya, dalam menyikapi sikap pasangan hidup kita dalam rumah tangga, mungkin kita akan stres, kita akan frustasi, kita akan merasa hidup ini seperti kurang bahagia atau tersiksa. Tetapi apabila kita menjadikan sikap-sikap yang tak indah dan tak terpuji tersebut dari pasangan kita, kalau anti adalah seorang istri dari suami anti jadikan itu sebagai ujian, ya, yang dapat dijadikan sebagai pintu-pintu surga, maka insya Allah ini akan, ya, meringankan diri anti dan akan, ya, menghibur hati anti. Ini yang pertama. Yang kedua, tentunya kondisi seorang wanita ketika dia sudah berumah tangga tidak lagi seperti ketika ia masih gadis di sisi kedua orang tua dan anggota keluarganya yang lainnya. Ketika dia sudah menjadi seorang istri, dituntut untuk bersikap lebih dewasa, lebih bersabar, dan memilih lebih mengalah. Bukankah di dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan, seandainya seorang suami marah kepada istrinya bukan karena suatu kesalahan yang ia lakukan, maka wanita salihah yang merupakan penduduk syurga Allah Jalla wa'ala di hari kiamat kelak adalah dia yang mengambil tangan suaminya, meminta maaf, ya, walaupun dia tidak salah, kemudian berkata, aku tidak akan tidur sampai engkau memaafkan diriku, padahal dia tidak melakukan kesalahan apapun. Bersamaan itu Nabi tetap menganjurkan agar dia yang mengalah dan agar dia yang minta maaf. Kenapa? Karena suami itu makhluk yang egois. Kaum suami secara umum Allah ciptakan lebih egois daripada kaum istri.
Kaum suami secara umum lebih sulit meminta maaf dan mengalah dengan istrinya ketimbang kaum wanita. Sedangkan syaitan tidak ingin rumah tangga kaum muslimin itu jalan dengan sakinah, mawaddah dan rahmat. Dan dia selalu berupaya untuk menjadikan apa saja sebagai sebab perceraian dan perpisahan di antara dua pasangan suami istri. Nah, agar pintu-pintu syaitan itu tertutup dan dia tidak mampu merusakkan hubungan di antara kita dalam rumah tangga, maka Allah Jalla wa'ala menganjurkan kaum wanita untuk meminta maaf dan mengalah walaupun mereka tidak salah. Dan itu menjadi pintu surga buat mereka. Jawaban berikutnya terkait ketentuan dalam mentaati suami. Jawaban yang pertama adalah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Seseorang tidak boleh taat kepada seorang makhluk apabila dia harus bermaksiat kepada sang pencipta, Allah Jalla wa'ala Rabbul Alamin. Ketentuan yang kedua, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Jalla wa'ala semampu kamu. Apabila perintah-perintah Allah Jalla wa'ala itu boleh ditinggalkan apabila kita tidak mampu melakukannya, apalagi dengan perintah selain perintah Allah Jalla wa'ala. Bukankah Allah Jalla wa'ala menyebutkan dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku memerintahkan kalian dengan suatu perintah, maka lakukanlah semampu kalian. Apalagi perintah seorang suami. Akan tetapi agar pintu-pintu syaitan tidak terbuka untuk merusakkan hubungan rumah tangga kita, hendaknya seorang istri apabila sedang tidak mampu, sedang tidak sanggup menjalankan perintah atau keinginan-keinginan suaminya untuk mengklarifikasi, memberikan penjelasan, kemudian meminta maaf. Maka seorang suami yang benar-benar takut kepada Allah dan saleh, dia akan memaklumi, dia akan memaafkan walaupun awal-awalnya dia tetap gengsi, seakan-akan dia tidak memaafkan walaupun dia hati kecilnya memaafkannya. Kemudian yang berikutnya, tetaplah istiqamah dalam beriman dan beramal saleh. Karena apabila kita tetap beriman dan beramal saleh, pastilah kita akan dicintai oleh hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Seandainya suami kita adalah orang yang dicintai oleh Allah, karena keimanan dan kesalehannya, pasti akan mencintai kita selama kita masih di atas iman dan di atas amal saleh. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Maryam di akhir-akhir surat, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah Jalla wa'ala akan berikan cinta untuk mereka. Makanya di awal pembahasan kitab Syekh telah sebutkan kepada kita bahwa iman dan amal saleh adalah sebab utama kebahagiaan rumah tangga. Barakallahu fiik. Masih ada yang lain? Yang berikutnya masih ada kaitannya dengan pertanyaan yang pertama. Apakah suami juga berdosa bila di luar suami bermanis-manis, tetapi di dalam rumah sering mengernyitkan dahi? Bila berkata kata-kata yang keluar membuat anak-anak ingin menjauh darinya. Demikian Ustaz pertanyaannya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada Ustaz dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Wa laki bimithlih. Barakallahu fik. Jazakillahu khaira. Dosa tidaknya suatu ucapan atau perbuatan dilihat melanggar tidaknya perbuatan tersebut dengan aturan Allah Jalla wa'ala. Kaidah umum dosa itu adalah meninggalkan perintah atau melanggar larangan. Itulah dosa. Itu definisi dosa. Meninggalkan perintah Allah tanpa uzur syar'i atau melanggar larangan-larangan Allah Jalla wa'ala. Dan tidak diragukan apabila seorang suami suka menghardik, bersikap kasar, bersikap kaku dengan anggota keluarganya, itu adalah sebuah dosa karena dia telah melanggar
ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW yang memerintahkan kita untuk bersikap lemah lembut dengan manusia secara umum dan kepada anggota keluarga kita secara khusus, dan melarang kita untuk bersikap kasar dan kaku dengan manusia secara umum dan kepada anggota keluarga kita secara khusus. Ayat dan hadis dalam hal itu walillahil hamd telah kita lewati berulang kali. Barakallahu fikum. Maka sikap seorang istri dan anak-anaknya kepada suami yang seperti ini, yang pertama hendaknya bersabar. Hendaknya bersabar. Ya, ayat dan hadis yang menerangkan kepada kita keutamaan sabar, saya kira sesuatu yang sudah dimaklumi, dan sabar selalu mendatangkan keindahan untuk dunia dan akhirat kita. Ini yang pertama. Yang kedua, hendaknya melakukan muhasabah diri. Bisa jadi karena ada suatu dosa yang dilakukan oleh seorang istri sehingga Allah merubah perilaku suaminya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, sebagian ulama salaf mengatakan, diriku tahu bahwa diriku telah jatuh ke dalam maksiat atau melakukan suatu dosa dengan perilaku dan budi pekerti anggota keluargaku yang sudah berubah. Dan di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Ma tawaddathnani fayafruqa illa bi dhanbin ahdatha ahaduhuma." Tidaklah ada dua orang yang saling cinta mencintai kemudian mereka berpisah bersitegang kecuali karena ada satu dosa yang dilakukan oleh satu di antara mereka. Nah, maka perbanyaklah istighfar, ya, bertobat kepada Allah Jalla wa Ala. Yang berikutnya memperbanyak amal saleh, karena seorang suami yang kaku dan keras terhadap anak dan istrinya, pasti ketika pulang ke rumah melihat istrinya sedang baca Al-Quran, melihat istrinya sedang nyapu, melihat istrinya sedang memasak, melihat istrinya sedang mengganti pampers anak-anaknya, melihat istrinya sedang sholat sunnah, sedang mendengar kajian, pasti akan luluh hatinya. Ya, pasti hati kecilnya berkata, betapa diriku keras selama ini kepada kepada istri dan anak-anakku. Betapa diriku kaku dengan mereka. Nah, yang terakhir, hendaknya sering-sering melihat kepada wanita-wanita yang terlihat jelas suaminya tidak lebih baik daripada suami anti, kehidupannya tidak lebih bahagia daripada kehidupan anti, agar anti selalu bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas nikmat pernikahan dan nikmat suami yang telah Allah berikan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, dzalika ajdaru an la tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah kepada orang-orang yang jauh di bawah kalian dalam urusan dunia. Janganlah kalian melihat kepada orang yang lebih sempurna dunianya daripada kalian. Ya. Agar kalian tidak merendahkan nikmat yang telah Allah Jalla wa Ala berikan kepada kalian. Nah, wallahu taala alam bisawab. Semoga Allah memperbaiki kita dan suami saudari kita yang bertanya. Amin ya rabbal alamin. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Baik, alhamdulillah. Berikutnya ini sudah ada yang raise hand, Ustaz, jauh-jauh dari Amerika. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Wah ya, Masya Allah, ahlan wa sahlan wa marhaban bik. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan, Kang Zaid dan Ustadz. Alhamdulillah, jazakumullah atas penjelasan Ustadz di materi hari ini. Ustadz, ini mohon nasihat dan penjelasannya. Yang pertama adalah bila ada hubungan suami istri yang sudah terlanjur tidak baik, kemudian si suami pergi dengan alasan ingin mencari penghasilan yang lebih baik. Setelah pergi, tidak ada kabar sama sekali dan sudah bertahun-tahun, Ustadz. Sampai berapa lama istri harus menunggu dan dia tidak bisa dikontak sama sekali. Kemudian ada keluarga suami, tetapi keluarga suami semuanya tutup mulut. Jadi apakah saya harus menunggu dan sampai kapan? Yang kedua, bagaimana Ustadz bila di kerabat saya juga ada suaminya yang kasar sama istri, termasuk dalam hal rumah tangga di tempat tidur. Sedangkan si istrinya ini punya beberapa anak yang masih butuh perhatian dan penanganan yang sangat banyak karena masih kecil-kecil. Tetapi kalau sudah ada maunya, tidak bisa ditahan dan akhirnya jadi keruh suasana. Jazakumullahu khairan atas nasihat dan penjelasan Ustaz. Baik, barakallahu fiik ya.
Adapun pertanyaan yang pertama, ini hendaknya dikembalikan kepada mahkamah syariat yang ada di tempatnya. Biar mahkamah syariat yang memutuskan keputusan ya terkait rumah tangganya tersebut ya. Terkait suami yang telah pergi sekian lama dan sekian tahun dan tanpa ada kabar, sedangkan keluarganya lebih memilih tutup mulut. Walaupun dalam bab fikih ada pembahasannya. Sebagian para ulama mengatakan apabila sudah 1 tahun, sebagian mereka ada yang mengatakan apabila selama sekian bulan, 4 bulan, dan beberapa ulama lain menyatakan ya sampai dengan waktu yang diperkirakan dalam waktu yang seperti itu seorang tidak mungkin masih bisa didapatkan. Nah untuk ya menghilangkan keraguan dan ini lebih baik, lebih selamat dan lebih mencocoki kaedah-kaedah yang para ulama terangkan dalam hal ini, dikembalikan kepada mahkamah syariat. Dan walillahil hamd, di Indonesia ada mahkamah syariat, ada KUA yang selesaikan dengan mahkamah syariat dan ya, jelaskan apa yang telah terjadi, nanti mahkamah syariat yang akan memutuskannya. Nah, barakallahu fik. Dan pernah ada kisah ya di masa Umar ya, seseorang kehilangan suaminya sekian lama ya, maka diputuskan dia menikah lagi dengan lelaki lain. Setelah sekian lama suaminya datang lagi. Singkat ceritanya, athar ini jika saya tidak salah ingat disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah sahihah. Dia pernah ditangkap oleh jin ya, dan dijauhkan dari manusia sekian lama. Kemudian dia dilepaskan kembali. Kemudian ketika dia pulang, istrinya sudah menikah lagi. Dia pun marah-marah. Maka jika saya tidak salah ingat, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepadanya, kamu pergi sekian lama ya, kemudian datang sekarang permasalahkan istrimu yang telah nikah. Nah, maka kembali lagi kepada ucapan ana di atas, hendaknya dikembalikan kepada mahkamah syariat ya, biar mahkamah syariat yang memutuskan hal ini. Nah, terkait hal yang kedua, tentang sebagian suami yang tidak bisa menahan dirinya tatkala dia ingin memenuhi syahwatnya yang sedang bergejolak, dan tentunya itu sesuatu yang tak tercela. Bahkan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa fi budhi ahadikum sadaqah, sungguh ya hubungan seks yang dilakukan oleh salah satu di antara kalian itu bernilai sedekah. Maka para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, ayadhu ahaduhuna syahwatuhu wa yakunu lahu fiha ajr. Wahai Rasulullah, bagaimana hal tersebut? Seseorang meletakkan, melakukan, melampiaskan syahwatnya, kemudian dia mendapatkan pahala sedekah. Maka Nabi SAW pun mengatakan, bukankah kalau dia meletakkannya di tempat yang haram, dia mendapatkan dosanya? Fakadzalika law wadha'a fil halal kana lahu ajr. Maka demikian pula kalau dia meletakkannya di dalam hal yang halal, bagi dia pahalanya. Ini yang pertama. Yang kedua, seorang istri hendaknya pandai-pandai dalam mengalihkan perhatian anak-anaknya. Karena kebutuhan suami yang seperti itu sesuatu yang tidak bisa diundurkan. Nah, karena memang ya, ketika syahwat sedang bergejolak, di saat itulah seorang suami benar-benar yang ingin melakukan hubungan pasangan suami istri dengan istrinya. Yang apabila ya istri yang menundanya, maka keinginan tersebut akan hilang dan akan mengakibatkan keburukan di antara mereka. Syaitan akan datang memberikan bisikan-bisikan buruk terhadap suaminya. Bisa jadi suami akan memukul ya, akan lari dari rumah, atau iyadzan billah akan melampiaskannya dengan cara berzina. Oleh karena Nabi SAW menyatakan, nah, ayyuma imra'atin da'aha ya, atau ya, idza da'a rajulu zawjatahu falta'ti wa in kanat 'ala at-tanur. Hadis dalam As-Sunan dengan sanad yang sahih. Apabila seorang suami memanggil istrinya ila firashihi, ke tempat tidur untuk melakukan hubungan intim, maka hendaknya si istri langsung datang memenuhi keinginan suaminya yang ingin melakukan hubungan ya pasangan suami istri dengannya, walaupun dia sedang di depan tanur. Tanur itu
kompor tradisional orang Arab. Ya, mereka membuatnya berbentuk sumur, kemudian di dalamnya ada api, kemudian mereka menempelkan ya tepung yang telah dibentukkan dengan suatu bentuk di dinding-dinding di dalam sumur tersebut, kemudian ya menjadi roti. Tentunya tanur, kompor tradisional Arab yang seperti ini apabila ditinggalkan akan mengakibatkan apa? Roti kehangusan. Ya, roti bakal hangus, api bakal mati ya, dan mengakibatkan mereka ya nggak bisa makan atau telat makan. Bersamaan itu Nabi katakan, segera dia penuhi panggilan suami yang sedang menginginkan dia untuk melakukan hubungan intim. Kenapa? Karena itu perkara yang sangat fatal apabila seorang suami tidak langsung memenuhinya. Bahkan tak jarang kita mendengar berita seorang suami dibunuh oleh seorang istri dibunuh oleh suaminya hanya gara-gara tidak memenuhi panggilan suaminya ya ke tempat tidurnya. Ada yang sebagiannya jatuh na'udzubillah ya kepada seks yang menyimpang ya, ke homo, ada yang jatuh ke dalam zina ya, ada yang bercerai hanya gara-gara masalah itu. Karena itu memang perkara yang cukup fatal, yang cukup sensitif. Oleh karenanya ya, dalam agama ini ya, wanita yang sedang masak saja disuruh tinggalkan masakannya, suruh tinggalkan kompornya, dapurnya ya, apabila suaminya memanggil dia ke tempat tidurnya. Nah, apabila dia melihat ada anak-anak, hendaknya dia ya pandai-pandai mengalihkan perhatian anak-anaknya. Nah, karena memang hal yang seperti itu sesuatu yang tidak mungkin ditunda ya, dan bisa mengakibatkan keburukan yang berkepanjangan dan membuka pintu untuk syaitan merusakkan hubungan di antara mereka. Ini untuk istri. Adapun untuk kaum suami tentunya nasihatnya lain lagi. Seorang suami hendaknya bersikap bijak, bersikap hikmah, bersikap penyayang terhadap istri dan anak-anaknya. Jika dia melihat kondisi istrinya, kalau dia panggil, istrinya akan memenuhi panggilannya, tetapi akan membuat istrinya ya dilema, membuat istrinya ya berat ya, dan membuat anak-anaknya terbengkalai, hendaknya dia bersabar ya dan tidak memaksanya, kemudian mengharapkan pahala di sisi Allah Jalla wa Ala atas kesabaran dan sikapnya yang hikmah tersebut. Wallahu taala alam bisawwal ilmu indallah. Nah. Baik. Kemudian ada pertanyaan lagi Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari seorang akhwat, pertanyaannya, bagaimana hukumnya jika seorang wanita yang sudah ditalak secara agama namun belum mengurus surat-surat perceraian ke pengadilan agama dikarenakan sang mantan suami berada di luar negeri namun ingin menikah lagi? Demikian Ustaz pertanyaannya. Baik, ya. Nasihat secara formalitas hendaknya dikembalikan ke mahkamah agar lebih terbimbing dan lebih teratur penyelesaiannya ya. Adapun dari sisi jawaban ya fikih, maka jelas dalam fikih Islam apabila talak satu telah terjatuh, kemudian selama 3 kali haid wanita tersebut dan telah suci, belum ada rujuk, maka dia telah terpisahkan dengan suaminya, dia sudah boleh nikah lagi. Naam, ya. Atau talak 2. Naam. Apalagi sudah talak 3, maka terhitung dan teranggap sebagai talak 3. Walaupun secara administrasi negara mereka masih dikatakan sebagai pasangan suami istri. Naam. Dan apabila masa iddahnya telah habis, maka dia sudah boleh menikah lagi dengan ya lelaki lain. Tetapi dari sisi nasihat, kami nasihatkan untuk diselesaikan secara tuntas dari sisi ADM, administrasi negara. Nah, diselesaikan di mahkamah terlebih dahulu agar tidak terjadi keganjalan nantinya terhadap rumah tangga barunya. Barakallahu fik. Yasarallahu umurak, fatahallahu alaik. Baik. Insya Allah ini pertanyaan terakhir yang masuk ke WA Pekerja Mengaji. Selanjutnya pertanyaan dari seorang akhwat di Wonogiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mengagumi seorang ikhwan.
Ana tahu ya karena ikhwan tersebut biasa sholat ke masjid dan azan. Saat Ana tanya, memang ia mengaku bermanhaj salaf, tetapi ia tetap Putus. enggak. Tetapi Terputus Ustaz? nah, di kalimat tetapi tadi. Oh iya. Tetapi ia tetap mengikuti pendapat bahwa musik itu tidak mutlak haram. Jadi ia tetap menganggap musik boleh-boleh saja dengan beberapa syarat. Ustaz, apakah saya pantas menawarkan diri ke ikhwan tersebut? Karena Ana menyukai kelebihannya, tetapi Ana ragu dengan kekurangannya. Demikian Ustaz pertanyaan. Baik, dilihat ya, dirinci. Apabila ucapannya yang pertama ini menunjukkan dia belum paham manhajus salaf dengan sempurna ya. Karena kalau dia benar-benar berada di atas manhajus salaf, dia nggak akan ya bimbang dan tidak akan bersikap seperti itu dalam menilai hukum musik. Karena hukum musik sesuatu yang sudah jelas ya menurut kesepakatan para ulama tentang keharamannya. Ayat dalam hal itu jelas, wa minan nas dan seterusnya. Hadis-hadis Nabi, ijma' para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 imam madhab, dan tidak sedikit-sedikit dari fuqaha yang menukilkan ijma' dalam hal itu, dan mereka tidak ya mengecualikan ya musik apapun dari itu. Yang mereka kecualikan adalah nasyid-nasyid yang bukan musik. Padahal di masa Nabi seandainya ada musik, alat musik yang dikecualikan, tentunya banyak ya musik-musik di masa itu yang lebih, dengan tanda kutip ya, yang lebih islami daripada musik-musik yang islami di masa sekarang dengan tanda kutip ya. Nah, bersamaan itu tidak ada yang dikecualikan. Yang kedua, dilihat apakah ucapan dia tersebut karena dia masih termakan dan terkena syubhat, sedangkan dia adalah orang yang dikenal jujur dalam beragama, bukan orang yang suka ya mempermainkan agama Allah, bukan orang yang suka ngeyel, tetapi karena penjelasan yang sampai kepadanya belum sempurna, dan seandainya diberikan penjelasan yang ilmiah dengan cara yang hikmah dia akan menerimanya, maka sungguh orang yang seperti ini pantas dijadikan sebagai pasangan hidup apabila dia berada di atas tauhid, bukan pelaku syirik, di atas sunnah, bukan di atas bid'ah, dan cinta ibadah, dan dipastikan akhlaknya benar, baik ya. Tetapi jika orang yang seperti ini ucapannya itu dikarenakan kengeyelannya, ngeyel ya, suka ya mempleset-plesetkan ayat dan hadis, dan orang yang memang ngeyel, maka tidak saya nasihati. Kenapa? Karena kalau dengan ayat dan hadis serta ijma' para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan 4 imam madhab dia masih ngeyel, apalagi dengan anti ya. Apalagi dengan anti, dengan ayat, hadis, ijma' para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan 4 imam madhab saja dia masih mau ngeyel ya, masih membangkang, apalagi dengan anti. Barakallahu fik. Dan seandainya anti meninggalkannya karena ingin mendapatkan yang lebih bertakwa kepada Allah, insyaallah Allah akan memberikannya ya. Dan kita berdoa kepada Allah untuk memberikannya kepada anti. Nabi SAW bersabda, innaka lan tada'a syai'an ittiqa'a lillah illa 'awwadahu Allahu khairan min. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu demi mewujudkan takwamu kepada Allah, melainkan Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selalu memberikannya solusi dan rezeki dari sisi-sisi yang tidak pernah ia prediksi, dan jodoh bagian dari rezeki. Barakallahu fiik. Nah. Baik, alhamdulillah untuk pertanyaan yang masuk ke WA pekerja ngaji sudah habis. Barangkali di channel media Sunnah TV Ustaz ada yang bertanya? Ada? Tidak ada? Akhuna Imam? Ada? Ada, Masya Allah. Tafadhol, jika ada Ustaz. Baik ya. Ada pertanyaan dari saudari kita
Evi Chandra. Ini perempuan atau laki-laki? Suami yang masih berinteraksi dengan mantan istrinya padahal nggak ada anak. Salahkah kalau istri sekarang cemburu dan suami tidak mau berhenti berinteraksi dengan mantannya? Dan salahkah kalau istri minta cerai karena nggak kuat? Jawabannya tidak salah. Itu hak dia. Ya. Dan karena suaminya telah melanggar tujuan utama dari pernikahan. Kalau dikatakan salah, tentunya tidak salah. Ya, justru suamilah yang telah melakukan kesalahan yang fatal ini. Dari sisi salah tidaknya, ya, yang salah adalah suami. Nah, apabila interaksi tersebut adalah interaksi yang ya, membuka pintu syaitan, atau dengan bahasa lain zina kecil, ya, bukan karena suatu kebutuhan yang mengharuskan dia berinteraksi dan berkomunikasi dengannya. Dan seorang wanita yang cemburu terhadap suami yang seperti ini menunjukkan kebersihan hatinya. Yang nggak normal kalau dia nggak cemburu, dia justru cuek. Suaminya berinteraksi dengan wanita lain yang bukan mahram dengan cara yang ya, mesra, ya. Tetapi kalau dia bisa bersabar dan membenahi suaminya, dia menasihati suaminya dan menuntun suaminya kepada sesuatu yang lebih baik, dan juga karena mempertimbangkan masa depan anak-anaknya, ya, maka lebih baik dia bersabar, ya, dan sambil menuntun dan membimbing suaminya selama suaminya belum melakukan ya dosa-dosa yang secara syar'i tidak layak lagi dia bertahan dengan suami yang sudah melakukan dosa-dosa yang seperti itu. Naam, barakallahu fik. Wallahu taala alam bisawab. Wala ilmu indallah. Ada yang resen, Ustaz? Baik, silakan. Pak Nabil ya, dari Abu Dhabi ya. Silakan Pak Nabil, ahlan wa sahlan, barakallahu fik. Barakallahu fikum Ustaz dan Kang Zai, jamaah semua. Ya, izin menyampaikan pertanyaan Ustaz, ada titipan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila istri mendampingi suami ke acara akad pernikahan atau walimah, apa-apa saja yang diperbolehkan dipakai oleh si istri tersebut? Syukran Ustaz. Masya Allah. Ada ayat dalam hal ini ya, firman Allah dalam surat Al-Ahzab, "Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Ini jawaban yang cukup simpel dan sangat mencakup. Janganlah kalian berdandan seperti kebiasaannya orang-orang wanita-wanita jahiliyah terdahulu. Jangan berdandan keluar rumah. Namun bukan berarti dengan badan yang bau dan mengganggu orang lain. Itu jawabannya. Jangan berdandan yang menarik perhatian kaum laki-laki. Secara rinci, ya secara rinci dari sisi warna pakaian, dia harus perhatikan. Jangan dengan warna yang menarik perhatian kaum lelaki terhadap dirinya. Yang kedua, tidak menampakkan auratnya. Ya. Yang ketiga, auratnya yang bisa menarik perhatian kaum lelaki terhadap dirinya. Dan pendapat yang kuat, ya, aurat wanita adalah dari ujung kaki sampai ujung kepalanya atau ujung rambutnya, kecuali kedua matanya. Walaupun kita bersikap luas, ya, dan berlapang dada jika ada saudari-saudari kita yang tidak menggunakan cadar, karena memang ada sebagian ulama yang berpendapat wajah itu bukan aurat dan cadar itu tidak wajib. Tetapi semua mereka sepakat cadar menjadi wajib bagi wanita yang cantik, dan apabila dia tidak menggunakan cadar akan, ya, menimbulkan fitnah terhadap kaum lelaki, di mana semua mazhab, lebih dari 4 mazhab sepakat dia cantik, ya. Ini sepakat semua ulama, ya. Cadar baginya menjadi wajib, baik wajah itu dikatakan aurat ataukah bukan, demi menutupi pintu fitnah. Kemudian tidak menggunakan wewangian, karena Nabi SAW bersabda, ayyuma imra'atin massat thiban fala taqrabanna masjidana. Wanita mana saja yang menyentuh menggunakan wewangian, maka jangan dia masuk ke dalam masjid kami. Makna hadis ini bukan seperti yang dipahami oleh sebagian wanita di tengah-tengah masyarakat kita, bahwa tidak boleh menggunakan parfum itu kalau pergi ke masjid. Ya, berarti kalau bukan ke masjid, ke walimah dan lainnya boleh. Lah, apabila ke masjid saja wanita itu dilarang menggunakan parfum, padahal dalam beribadah itu kita dianjurkan menggunakan wangian rapi, wangi harum.
Karena itu akan menimbulkan fitnah terhadap kaum laki-laki yang akan dia lewati, apalagi ke selain masjid yang bukan tempat ibadah, yang mana kaum laki-laki jauh lebih hatinya lebih jauh dari Allah Jalla wa Ala ketimbang ketika mereka sedang berada di dalam masjid. Naam, ya. Dan hal-hal lain yang perlu diperhatikan adalah ikhtilat. Hendaknya seorang wanita berusaha untuk tidak berada di dalam ikhtilat dalam kondisi yang tidak darurat atau kebutuhan yang sangat mendesak. Yang berikutnya diperhatikan, ada musik ataukah tidak. Seandainya ada musik, hendaknya dia membawa pulang istrinya. Dan itu uzur syar'i untuk tidak menghadiri suatu walimah apabila ada musik di dalamnya. Naam, wallahu taala a'lam bisawab wal ilmu indallah. Baik, rupanya ini ada pertanyaan lagi, boleh Ustaz? Sangat menarik sekali. Nah, silakan. Barakallahu fiik. Dari London bertanya Ustaz. Dari Inggris. Tafadhal Ummu Firly. Ibu Firly. Ya. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali, barakallahu fiik. Wafik barakallahu Ustaz. Masya Allah, Ustaz mohon izin bertanya, bagaimana sesungguhnya kedudukan atau hak atau keutamaan seorang ibu sambung misalnya? Karena dalam syariat selalu disebutkan istri bapakmu atau suami ibumu. Gitu. Sementara kadang-kadang kondisinya keluarga yang demikian masing-masing mempunyai keturunan, gitu ya? Atau mungkin istri ibu sambung ini mengurusi anak-anak suaminya, atau sebaliknya. Nah, tentu ada banyak pahala, ada kebaikan di sana. Tapi tampaknya seperti sangat tegas sekali bahwa memang mereka kedudukannya berbeda dengan ibumu sendiri, dengan ayahmu sendiri. Tapi sesungguhnya sejauh apa sih sebenarnya keutamaan mereka, apakah hak mereka? Kadang tidak jarang dijumpai ayah sambung atau ibu sambung yang mengurus yang bukan keturunannya sejak kecil, begitu. Artinya sejak bayi merah mereka sudah mengurus. Tentu mereka mempunyai hak, mempunyai keutamaan, mempunyai kebaikan di sana. Bagaimana syariat memandang hal yang demikian, Ustaz? Jazakallahu khairan katsiran. Semoga ilmu yang Ustaz berikan kepada kami semua menjadi amal jariah Ustaz, dan Ustaz selalu sehat dalam karunia dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Naam, amin ya rabbal alamin walaki bimithlih. Baik, barakallahu fik. Tentunya sebaik apapun seorang ayah sambung atau ibu sambung, ya, dan sebanyak apapun kebaikan yang telah ia berikan kepada anak asuhnya, tetap ya kebaikan ia tersebut tidak bisa mengalahkan, bahkan tidak bisa menyaingi kebaikan seorang ayah atau ibu kandung, walaupun semenjak mereka melahirkan dia dibuang. Kenapa? Karena perjuangan seorang ibu ya, dengan mengandung bayinya selama 9 bulan ya, lamanya, kemudian menyusuinya ya, atau di saat ia melahirkan, mengeluarkan bayinya tersebut dari perutnya, itu sesuatu yang tidak pernah bisa dibayar oleh seorang anak, walaupun dia telah memberikan dunia beserta isinya kepada ayah atau ibunya. Oleh karenanya, ketika seseorang telah tawaf ya, dengan menggendong ibunya di atas punggungnya, dia bertanya kepada Abdullah bin Umar. Karena dia dari Irak nih, dalam riwayat ini dari Yaman. Dia memapah ibunya dengan punggungnya. Ya, ibunya tawaf di atas punggungnya. Dia memapahkan ibunya untuk sa'i antara Safa dan Marwah di atas punggungnya. Kemudian dia berkata kepada Abdullah bin Umar, apakah dengan ini aku telah membalas kebaikannya? Maka Abdullah bin Umar menyatakan, jangankan kebaikannya yang begitu banyak, satu nafas yang ia hembus ketika mengeluarkan engkau dari rahim atau dari perutnya, itu belum terbayar dengan apa yang telah kamu perbuat untuknya. Nah, namun bukan berarti ayah sambung atau ibu sambung ya, menjadi putus asa dan tidak mendapatkan kebaikan atau pahala di sisi Allah, tentunya tidak. Ya, karena jangankan merawat ya, anak yang muslim ya,
kita tahu hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi menyebutkan ada seorang wanita pelacur, bukan sekedar pernah berbuat zina, dia pelacur. Allah maafkan dosa melacurnya dan Allah ampuni dosa-dosa zinanya, kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga disebabkan dia menyelamatkan seekor makhluk yang najis, yang hina, yang rendah, yaitu seekor anjing dari kematian yang sedang kehausan. Dia langsung membuka sepatunya, kemudian mengambil air dari suatu sumur dengan sepatunya tersebut dan meminumkan air tersebut kepada anjing yang hampir mati kehausan tersebut. Apabila ini balasan Allah kepada seorang wanita pelacur yang memberikan minum kepada seekor anjing yang hampir mati kehausan, lalu bagaimana dengan mereka yang menjadi sebab selamatnya anak kaum muslimin dari kematian dikarenakan kelaparan, kehausan, atau yang dibuang oleh orang tuanya. Yang kedua, dia akan mendapatkan pahala jariah. Seandainya anak yang dia didik tersebut, yang dia asuh, yang dia rawat semenjak kecil tersebut, sholat disebabkan dia yang telah mengajari sholat. Mereka beriman karena dia yang mendidik mereka untuk beriman. Mereka beramal saleh karena dia yang mendidik mereka untuk beramal saleh. Dia akan mendapatkan pahala jariah dan tidak akan pernah putus sampai hari kiamat terjadi walaupun dia sudah mati. Karena Nabi SAW bersabda, "Man da'a ila huda kana lahu ajruha wa ajru man tabi'ahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a." Barang siapa yang menyeru, mengajarkan suatu petunjuk, suatu hidayah, maka dia mendapatkan pahala dakwah dan pahala orang-orang yang melakukannya dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Anak tersebut hafal Al-Fatihah karena dia, bisa sholat karena dia, ya, tahu ya amal soleh ini dan itu karena dia. Maka setiap dia melakukan ibadah-ibadah tersebut mengalir kepadanya karena dia yang menjadi sebabnya, tanpa mengurangi pahala anak tersebut. Nah, apalagi yang dia asuh tersebut anak yatim. Yang Nabi katakan, "Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakata." Aku dengan orang yang mengasuh anak yatim di dalam surga dekatnya seperti ini. Nah, barakallahu fik. Allah yahfazak. Cukup? Masya Allah. Baik. 9:30 ya. Anak izin ya, karena besok subuh anak safari dakwah 8 jam atau 9 jam perjalanan. 6 ya Ustaz. Dari kota Banda Aceh. Baik. Dan nyetir sendiri. Masya Allah. Iya. Baik. Terima kasih Ustaz untuk atas kesabarannya membahas satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Dan Masya Allah, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan kepada Ustaz, memberikan kemudahan, kelancaran, keselamatan dalam menunaikan amanah dakwah ini. Barakallahu fiik Ustaz. Mungkin ada kata penutup dari Ustaz, tafadhol. Baik ya. Kata penutup dari ana adalah mengingatkan diri ana sendiri dan antum atau antunna semua yang ana cintai karena Allah, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat", yakni al-maut. Perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian, pemutus segala kelezatan. Karena dengan kita banyak mengingat kematian, kita akan semangat beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Musibah-musibah yang terlihat atau terasa besar, berat akan terasa ringan dan mudah kita terima. Dan dengan kita sering mengingat kematian, kita akan segera bertobat dan akan selalu terhibur. Walaupun kita diuji dengan ujian yang bertubi-tubi oleh Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum, uhibbukum fillah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah yang kita emban itu membutuhkan apa? Ta'awun bersama. Ya. Jadi dakwah itu tanpa ada kalian tidak ada berarti. Cuman ada ustadz saja. Ada menyediakan mic, ada menyediakan apapun, nggak ada, akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika masing-masing berjalan dengan apa yang dia mau, maka insya Allah kita semua mendapatkan andil di hadapan
Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Jadi yang berdakwah, antum saya nggak menyampaikan ilmu di majelis seperti ustadz-ustadz yang menyampaikan, tapi ketika antum berta'awud, bekerja sama, ya, walaupun pekerjaannya cuma hal-hal yang mudah, insya Allah apa? Mendapatkan keutamaan yang sama. Alhamdulillah kita di Aceh sudah punya media-media dalam berdakwah. Ya, dan alhamdulillah banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh muslimin dari media-media tersebut. Butuh ta'awun dari kita bersama. Agar bagaimana media-media yang sudah ada ini semakin baik dan semakin bisa dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita muslimin. Jadi siapa yang ikut membantu dan lain sebagainya dari media-media tersebut, insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti para pendakwah. Insya Allah Ta'ala ini akan menjadi pahala jariah untuk kita apabila setiap kajian yang di-live-kan melalui media Sunnah Aceh ini didengar oleh manusia dan menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah karenanya, maka pahala jariah tersebut akan tetap mengalir kepada siapa saja yang telah menjadi sebab tersebarnya ilmu agama melalui media ini, walaupun di antara kita telah meninggal dunia.